Pemirsa, Polri secara resmi melakukan mutasi Kapolda Bali Irjen Petrus Golose berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020. Selanjutnya, Irjen Polisi Petrus Golose dipindah tugaskan sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri dan posisinya digantikan oleh Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra. Kapolda Petrus Golose merupakan Kapolda Bali terlama menduduki jabatannya sejak dilantik 12 Desember 2016. Jika kita bicara soal Kapolda Petrus Golose, masyarakat Bali akan langsung teringat dengan perang terhadap premanisme. Di masa Petrus Golose inilah, 3 ormas besar di Bali yang selama ini dinilai memiliki pengaruh kuat langsung bubar. Tidak ada lagi kegiatan ormas, apalagi sampai ada bentrok antar anggota ormas. Jika sebelumnya sejumlah pentolan ormas di Bali banyak berlomba memasang baliho di pinggir jalan apabila ada hari raya atau kegiatan tertentu. Namun begitu Kapolda Petrus Golose menyatakan perang melawan preman, ormas-ormas ini pun diharap hingga saat ini. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster yang saat itu baru menjabat gubernur mendapatkan tugas berat membubarkan ormas tersebut. Langkah itu dilakukan dengan melakukan pendekatan dan mengumpulkan para pimpinan ormas. Tidak saja dalam hal perang melawan premanisme, prestasi Kapolda Golose selama 4 tahun di Bali, juga perang terhadap narkoba. Salah satu indikatornya adalah berani menutup klub malam Akasaka yang ada di Tekumar, Denpasar, yang oleh masyarakat dinilai dibackingi oleh orang kuat, sehingga sejak lama klub tersebut bisa beroperasi. Penutupan Akasaka tersebut diawali dengan penggerebekan peredaran narkoba di klub tersebut. Berkaitan dengan narkoba pula, di masa Kapolda Golose, Wakil Ketua DPRD Bali ditangkap karena diduga sebagai pengedar narkoba. Padahal, tersangka selain menjabat pimpinan DPRD Bali, juga salah satu pimpinan ormas di Bali. Tidak berhenti di sana. Di masa Kapolda Bali ini pula, mantan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerte, dijebloskan ke sel tahanan Mapolda Bali karena kasus tanah. Jika membayangkan kondisi sebelumnya, tentu saja masyarakat Bali tidak menyangka para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat itu akhirnya takluk di tangan Kapolda Golose. Meski juga harus diakui ada pula beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat belum diketahui bagaimana hasilnya. Sebut saja soal laporan penganiayaan yang dilakukan oknum pejabat negara kepada ajudannya hingga kini masih ditanyakan. Lalu ada penyebutan nama anak mantan pimpinan Bali dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Ketua Kadin Bali sebelumnya. Namun itu semua tentu berproses sesuai kewenangan yang dimiliki kepolisian. Masyarakat Bali setidaknya memiliki harapan akan penegakan hukum yang benar-benar menunjukkan keadilannya tatkala seorang Kapolda Petrus Golose berani menegakkannya dan berjalan di jalur yang semestinya. Jika kemudian Kapolda Golose kini diganti setelah 4 tahun menjabat, tentu harapan masyarakat Bali tersebut tidak boleh pudar. Kapolda Bali yang baru, apalagi merupakan putra asli Bali, Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra, diharapkan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengenal karakter masyarakat Bali dan situasi Kamtibmas di Bali. Dengan demikian, akan lebih mudah melakukan pendekatan sekaligus penindakan yang dianggap perlu. Pertanyaan yang kerap muncul di masyarakat adalah, bagaimana kalau Kapolda Petrus Golose diganti? Apakah ormas-ormas yang dulu dibubarkan atau paling tidak diharap akan kembali bangkit? Bagaimana dengan sejumlah tempat klub malam yang diduga jadi tempat peredaran narkoba dan sudah ditutup itu? Akankah kembali dibuka? Harapan kini ditumpukan kepada Kapolda Bali yang baru, Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra. Namun sesungguhnya keamanan dan ketertiban masyarakat tidak semata bisa dibebankan kepada aparat keamanan, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Kita mesti menyadari Bali sebagai daerah tujuan utama wisata dunia harus selalu mampu memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga turis pun berdatangan dan ujungnya adalah mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Terima kasih Kapolda Petrus Golose, dan selamat datang Kapolda Bali yang baru, Irjen Polisi Jayan Danuputra. Selamat bertugas.